Oke guys, dilanjut ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi gini, pengalaman saya ya waktu dulu dan sekarang. Kalau dulu saya mendaki itu bukan dulu lah, kemarin-kemarin karena saya juga masih pemula. Kayak mungkin mereka nih yang berdua nih, ini udah senior nih. Wah, saya masih Ini pemula. udah kemana-mana gitu. Jam terbangnya juga, ini mah nggak ada. Aku mah terbang jam ini juga. Jadi kalau dulu ya sama sekarang bedanya gini. Kalau dulu ya waktu saya mendaki ada yang namanya budaya saling namanya nyorok lah, nyorok katena batur gitu, saling sapa lah gitu kan. Masih sapa mah sekarang juga masih ada, cuman maksudnya mampir ke tenda orang gitu. Jadi kan kita sering diskusi lah ngawangkong gitu. bikin tenda nih. Nah kita itu pasti mampir ke tenda yang sebelah, walaupun itu gak kenal, kita kenalan, ngopi-ngopi gitu, masak, makan-makan bareng. Nah itu dulu. Dan pendaki-pendaki juga waktu dulu itu ramah banget, pada ramah. Mau makan, kalau kita ditawarin makan, asli makan gitu. Kalau sekarang kan beda, Tawar gata. ditawarin makan itu cuman alibi, tapi kalau ditawarin kopi pasti Serius. dikasih. Kalau dulu enggak, kalau makan ditawarin makan pasti makan, dikasih makan gitu kan. Kalau tawarin ya kopi pasti kopi gitu dikasih. Tapi kalau sekarang mah budaya mampir ke tenda orang itu Jarang. udah gak ada gitu. Tapi ada juga udah, saya juga merasakan gitu ya, kok sekarang gini gitu. Ada banyak pendaki yang naik gunung, bukan malah makin mempererat silaturahmi, tapi malah saling cuek gitu. Jadi mereka tuh saling intinya mempentingin eksistensi lah. Ya, Mempentingin eksistensi. Dan sekarang tuh kalau saya lihat-lihat ya Kang ya, saya lihat sekarang gitu, pendaki sekarang yang ditonjol itu ada ya mereka ke puncak tapi buat foto-foto gitu. Ini gunung itu udah kayak foto studio. Nah itu yang bahaya guys. Jadi orang-orang seperti itu yang akan mengotori gunung gitu. Jadi tapi ketika Kang mengotori gunung, tapi kan bukan tapi nggak semua, cuman ada oknum sih gitu kan. Cuman kan ada beberapa pendaki yang mungkin edukasi tentang gunungnya juga kurang gitu. Galongna dengan nih. Jadi kadupak ketika edukasi tentang pendakian gunung tidak dikuasai, maka pasti banyak yang akan membuang sampah. Dan contohnya sudah banyak sekali yang mendaki gunung tapi cuman hanya membuang sampah di puncak, dan itu goblok sekali itu. Boleh saya sebut bajingan? Boleh. Kebanyakan sih dari mereka ketika melihat sampah cuman bisa bilang itu sampah, tanpa ngambil gitu. Tanpa ngambil. Jadi buat apa banyak yang bicara tapi tidak ada yang bekerja gitu. Gak akan sampahnya gak akan hilang-hilang. Gini ya, sebaik ada obrolan sebaiknya bawa sampah turun kembali ke bawah. Itu bagus emang. Tapi yang lebih baik tidak membawa sampah dari bawah ke atas. Ya. Gimana caranya? Ya kita atau packing, kan kita diajari lah dengan manajemen perjalanan, kalau kita membawa makanan satu wadah kan. Jadi jangan terlalu banyak membawa sampah plastik yang gituan lah, bangsat. Jadi buat apa gitu ya. Kalaupun mereka misalkan bingung packingnya ya gak apa-apa, bawa misalkan makanan yang wadahnya itu ada sampah plastik, asalkan bawa turun kembali. Jangan kalian bisa aja di caption kalian bilang bawa turun sampahmu gitu. Kan di caption banyak ya gitu. Bawa turun sampahmu ya. Terus ada yang ini kan captionnya nih, cukup tinggalkan jejak dengan tinggalkan sampah ya. Padahal sebenarnya dia itu nyampah gitu anjir. Parah itu, parah banget itu. Boleh.
Kan bangsat ya teh. Nah iya Mual. urang dah ya. Jadi Sayangna gitu. tuh kok udah kayak Jadi panas. maaf ya buat Oke, kalian. keluar. Ini mah gini, mau didengerin gak apa-apa gitu. Mau di skip juga Mau boleh. di-skip juga boleh, mau cuman dipercepat juga gak apa-apa. Yang penting ya kita udah menyampaikan unek-unek ya. Kita mah di sini bukan menggurui, bukan juga apa ya. Kita mah di sini cuman memberikan sedikit edukasi yang misalkan dari kalian ada yang kurang sama kita tambahin, terus misalkan dari kita ada yang kurang sama kalian lah tambahin gitu. Boleh mungkin dari kalian nanti ada kritikan atau mungkin mau Ada bulian buat kita, ngeritik mangga apa sok? kritik tentang kita, Ya. bolehlah kayak komen ya. Karena kan menurut kami juga kritikan adalah suatu motivasi buat kita maju lebih baik ke depannya. Betul. Karena hinaan sia motivasi aing. Sorry Kang. Yo ini ebel. Bel. Ya. Dua atau dua ulah hiji. Hinaan sia motivasi aing. Rencana nih mau kemana nih? Kalau saya mah rencananya pengen ke rumah. Ke itu dulu sih, bukan naik gunung sih saya mah. Oh bukan kemana? Selfie. Lebih ke apa ya? Ke alam gitu. Ke alam, bukan ke hutan, puncak hutan. gitu, bukan ke puncak. Tapi kalau tujuan saya mau selfie sih di gunung. Sama sih saya Saya juga. belum pernah selfie di gunung Pencitraan. Pencitraan bos. Jadi gini ya guys, kalau kalian lihat ya di feed Instagram gue, anjir, nama gue lo lah. Boleh? Anjing gue lo. Kalau di Instagram saya, kenapa banyak foto-foto yang di hutan tapi jarang di puncak? Ya karena saya lebih senang main ke tengah hutan gitu. Kelembahan gitu. Kelembahan daripada ke puncak. Karena kenapa? Karena saya lebih tenang di sana. Jujur, Sampah lebih sampah aman. aman. Soalnya enggak belum pernah ada orang yang ke sana Iya. gitu. Belum terjamah. gitu. Dan itu juga saya nggak asal-asalan main gitu. Di situ saya juga udah tahu lah apa yang harus saya lakukan. Terus ilmu yang saya punyai Kita praktekkan dan di sana. iya kita praktekkan juga pengalaman kita dipertaruhkan waktu kita masuk ke hutan, karena ketika kita masuk ke hutan maka kita sudah menjadi rantai ekosistem di hutan tersebut. Jadi ketika kita ke hutan, nah kita misalkan ya didatangi oleh maung gitu, Bintang buas lah. binatang buas. Nah itu adalah resikonya kalau mau main ke hutan. Mau keramil. Ya, pernah nggak? Apakah pernah dong? Waktu dulu saya pernah main ke hutan ya. Dulu itu saya apa ya, berpapasan dengan Macan kumbang. Macan tapi kumbang. anak masih masih anak gitu. Tapi yang kita takutkan ada Ya, Ada ibunya. kalau ada anak pasti ada masih ada ibunya nggak jauh. Nah disitulah saya lari terbirit-birit. Itu udah berikan murah tuh. Waktu itu pas mau kemana ya, daerah Survei lah. mau survei tempat Ke buat daerah itu Burangrang, yang di belakang Burangrang. buat pendidikan dasar lah. Jadi kalau ada yang nanyain, misalkan ada yang nanyain ke saya gitu, boleh dicek IG-nya ya Kang, nanti di deskripsi atau. Sahan rek nanya. Ya misalkan ini ada yang ketemu, misalkan saya main ke daerah mana, terus kita ketemu, Kang pernah muncak kemana aja? Saya mah belum pernah kemana-kemana. Menurut saya mah ya Burangrang itu juga udah jauh. Karena kalau menurut saya gak dilihat dari misalkan Burangrang depan rumah. Rumah saya ya yang di depannya itu Burangrang. Saya gak lihat itunya, tapi walaupun Burangrang deket rumah saya, tapi di alamat tetap. Jadi gini ya, akang ya bukan akang, kita bertiga ikut pecinta alam juga, adalah di daerah Cisarua. Di dalam setempat lah. Jadi ketika kita naik atau masuk ke hutan, alhamdulillah mungkin pengalaman kita juga belum cukup jauh, jam terbang juga masih pabelit tuh nya. Ya, Ya, Pabaliwut, Pabelit. gitu. Jadi- jeung awewe jeung naon. Jeung eceng. Iya.
Tapi setidaknya kita sudah mempunyai bekal materi-materi tentang pecinta alaman. Jadi mana mau? Arek kan? Papar ya. Heula atuh ulah ka di didinya bawa ka dieu lah ngebut. Nah, di dasar Aduh. Gimana yang mau dikorek-korek? Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya. Ya, saya juga menjawab dengan pengetahuan saya gitu. Enggak. Kembali lagi ke yang tadi, jika ada dari kita yang kurang tolong kasih tahu dan sok benerin gitu kan. Benerin, jangan dibully lah. Kita juga sama lagi belajar. Sama-sama belajar lah. Iya, kita mah di sini bukan menggurui, sekali lagi kita di sini bukan menggurui. Tapi memberi sedikit edukasi dan pengetahuan gitu kan. Kan kalau misalkan kita punya ilmu tapi gak diamalin dosa gitu kan. Percuma juga. Makanya gitu. Kita punya ilmu sedikit ya kita amalin gitu supaya ya untuk kalian gitu bermanfaat juga gitu. Aduh. Bakar guys. Ini ada nih dari subscriber ya yang minta untuk menceritakan kisah horor. Boleh tuh. Ada yang minta nih, salah satu dari subscriber katanya, Bang, cerita horor di mana Kang tuh? Ceritain lagi dong pengalaman mistisnya yang waktu naik gunung gitu. Ya mungkin dari akang-akang juga ada pengalaman horor gitu. Ada. Pernah dulu. Iya, aku mau makan. Oke lah. Saya makan dulu. Makan dulu ya kita ya. Dia tuh di tengah. Di sini dong. Iya, kan namanya dia kamera. Aduh. Buru. Nokotnya hese. Ada kan? Nok. Tuh baik. Iya, Bang. Tapi tuh. Aing mau nanya Ebel. Bismillahirrahmanirrahim. Gua dong. Kalau balik ke napi bar rojak nama mana selamat makan. Makan itu. Aku juga nemu ini. Nemu aku juga. Nah, ini sumpit alam. Ini garpu alam. Soalnya ini nemu barusan. Enggak dicuci dulu ya. Sehat. Ini karbohidrat. Nikmat kalau makan nasi. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, yang penting sangguan dulu. Karbohidrat sama karbohidrat beku otak teh. Karena logika tanpa logistik nggak jalan. Jalan. Dengan aing hese ya. Ya makan lah. Sedih guys. Nikmat nih. Kapan lagi ya tuh? Kapan lagi? Kita ginian lagi, anjir. Oh guys, untuk kalian yang mau ngetrip bareng kita, boleh komen guys. Kalau dari kalian ya, ada yang mau ikut ngetrip bareng lah. Kita jalan-jalan ke hutan. Ke daerah Cisarua. Ayo. Nanti dijadwalkan ya Kang ya. Atau mau kemana gitu ajak kita, boleh lah gitu. Ya. Komen aja, langsung komen di bawah. Selain menambah silaturahmi, kita juga menambah logistik. Betul. Jadi kita gak selain kita mempererat silaturahmi, kita juga dapat pelajaran dari sila ketiga. Apa? Persatuan Indonesia. Betul. Mempersatukan kita. Oke, betul, ya, betul. Baiklah. Jangan aku juga kecewa dengan itu teh. Kenapa itu? Dengan mempersatukan bahwa kita akan bersatu katanya. Tapi akhir-akhirnya harus kecewa kembali, guys. Ya gak apa-apa, guys. Mungkin itu mau kan dia teh pacar orang ya, guys. Kita kan orang. Iya. Jadi pacar kita juga, guys. Iya dong. Ya dong. Nikmat pisan. Yuk, kadi yuk. Dari sana ngajarowoknya. Anjir.
Abel, ya duduk. Kalau bisa gini nomor anjing. Ada sedikit nih sama saya disisain ya. Lebar euy. Sunut rakona euy. Karena hidup kita udunan ya, guys. Makan bareng. Jadi kalau kebudayaan di organisasi kita mah satu makan, semua makan. Jangan misalkan yang ini makan kita berdua enggak gitu. Habis gitu meureun. Bareng-bareng. Ada Kang yang enggak Kang, saya pernah lihat ya. Jadi masaknya itu kalau makan sendiri-sendiri gitu. Kayak Mana parasma saya aja. Oh ini kan nih. Dikit lah. Kayak dinya deh pahlawan. Kita ngobrolin bisnis lah. Ya, Boleh. soalnya konten saya kan berbau mistis tuh, cerita-cerita horor di gunung. Jadi gini, kenapa misalkan ada yang nanya, Kang kenapa di YouTube itu ceritanya yang horor semua? Ya sengaja saya, karena kenapa? Karena supaya gak ada yang mau naik lagi ke gunung. Ulah gitu. Bukan gitu. Karena semakin sini semakin banyak pendaki yang membuang sampah. Jadi sebenarnya itu kalau disebutkan cerita fiksi itu bukan fiksi sih. Emang kenyataan kita tapi Pengalaman. sama kita disaringin lagi. Kelanya, poek Ini biasa burung tadi. Nah, jadi gimana nih? Ya jadi gitu we. Dari akang-akang dimulai dari ini nih. Muncok ini. Hah? Mu mana? Abi mau altara. Orang mah coba bicara mistis. Kang Rambai. Cerita horor saya gitu. Iya. Waktu ke gunung. Kapan tuh? Waktu itu Soalnya ini ada permintaan dari subscriber juga. Katanya Kang ceritain perjalanan horor ketika naik gunung. Apa? waktu itu kelas 3 SMP 2017 tahun 2017 ketika saya pengen mendaki Gunung Burangrang. Waktu itu via jalur komando juga masih bisa kalau nggak salah ya. Masih bisa kalau nggak salah. Kita juga alhamdulillah nggak apa-apa. Soalnya kan saya pemula juga. Saya dibawa Pendaki sama muka lama ya. saya dibawa sama teman. Guys, jangan salah, pemula itu pendaki muka lama. Saya Ya, juga lanjut. diajak temen jalur situ. Orang saya gak tahu ya. Pas gitu perjalanan dimulai kalau nggak salah jam 5 sore. Jam 5 sore. Start dari Cisarua dari bawah, dari Pangkalan Ojek gitu. Dari komando. Iya. Terus Jalan kaki dari Pangkalan Ojek gitu. Jalan kaki ke Pila Agim. Iya. Yang mau masuk ke jalur Burangrang. Di saat perjalanan pas waktu itu teh kan saya ngarumasakeun lah gitunya. Ngarumasakeun alatnya juga nggak safety. Beli di online yang harganya murah banget. Yang enggak terjamin itu kualitasnya ya Kang ya. Oh, ya waktu itu ya dia ngedaki bareng saya waktu itu. Itu pengalaman serius Kang. Iya. Itu pengalaman asli bukan fiksi itu. Bukan fiksi itu serius. Nah pas gitu ya. Kita teh itu tuh belum melewati pos 1 ya? Belum. Jam 5. Udah. Belum Kang. Belum. Di pohon Yang kuda ya. pohon kuda kan itu teh pos 1 itu teh. Bukan. Bukan ya? Udah lebih. Terus Kan kita start dari komando jam 5, Iya. otomatis sampai ke Pila Agim udah malam. Malam. Udah malam masuk ke jalur. Jam berapa? Sebelum ke pos itu kalau nggak salah udah adzan maghrib. Udah ada maghrib. Masuk ke jalur. Kita berhasil lewatin pos 1. Tapi pas di pertengahan mau ke pos 2, pokoknya mah agak gini sedikit jalurnya itu. Tiba-tiba carrier yang saya pakai itu putus gitu itunya. Si tali pinggangnya itu. Tali pinggang. Tali, Di sini kan. Tali apa? Tali pundak ya? Pundak. Tali pundak putus. Yang sebelah sini kan. yang sebelah sininya putus. Yang sebelah sini putus. Gitu. Gitu dah. Belebes. Kang Reot juga bilang, ini bisa kalau pakai tali bisa diperbaikin katanya. Tapi kan saya berusaha menyemangati lah gitu. Ya, Karena emang tugas kita sebagai teman juga
apa ya, harus saling support gitu, karena mental bakal muncul gitu, karena di situ Kang Rambai udah mulai mental down. Jadi ketika sama saya ditawarin tasnya mau disambung lagi pakai tali, saya gak mau, saya nolak. Kata Kang Riod, bisa kalau diperbaikin bisa, kita bisa lanjut ke puncak. Saya nolak, gak mau, udah aja di sini, kita camp di sini pokoknya, jangan jadi ke puncaknya. Kang Riod juga gak bisa maksa, karena kan dalam manajemen juga, jika ada satu teman kita yang udah gak sanggup untuk ke puncak, buat apa ya kan ya? Ya intinya jangan saling ego lah. Jangan saling ego. Itu gimana? Nah, camp. Ya kita camp di sebelum pos 2, berarti di pertengahan pos 2 yang lumayan landai, bisa buat 2 tenda. Bikin tenda, udah bikin tenda ya kita masak. Masih biasa. Udah masak, lanjut tidur. Kalau nggak salah jam 9 kita mulai tidur. Iya. Soalnya udah mah gimana ya, pemula masih takut suasana hutan gitu. Tidur jam 9. Nah, jam setengah 1 kalau nggak salah kebangun, ada suara yang cukup mengagetkan gitu. Adalah di depan tenda, gak tahu di belakang, kalau nggak salah di belakang. Ya di belakang, jadi kresek gitu. Nah si suaranya itu bolak balik aja gitu, kayak gitu dah. Dikarenakan saya belum tahu itu apa, saya nanyain ke Kang Riod yang udah lebih paham dari saya. Kang, itu suara apa? Kata Kang Riod, udah gak apa-apa, itu suara babi hutan katanya. Babi hutan kenapa bisa bolak-balik ngelilingin tenda padahal kita? Kan di belakangnya itu jurang kan. Jadi ini teh tenda misalkan di depan tenda, nah ini belakangnya jurang itu. Belakangnya jurang gini gitu. Tapi di depan tenda mah masih ada jalan buat lewat. Iya. Nah pas gitu salahnya kita, jadi air rebusan bekas mie itu dibuang di depan tenda. Yang salahnya itu, jadi si babi hutannya itu makan sisa-sisa. Babi hutan atau apa? Gak tahu, kayaknya babi hutan. Nah itu teh masih belum beres Kang, itu ceritanya kan. Iya. Nah pas udah gitu dimatiin lampu tenda, kata Kang Riod, udah we, sabar santai, jangan panik, selagi dia enggak ngeganggu ke tenda kita, diemin aja, kata Kang Riod. Nah tidur lagi. Nah pas gitu gak bisa tidur karena saya kan baru pertama kali ngalamin hal kayak gitu. Emang sedikit panik juga waktu itu. Nah pas gitu tidur gak lama kemudian bangun lagi, ngedenger ada suara ayam di atas tenda kan. Iya, di atas tenda kan. Jadi gini, ini ya misalkan tenda itu ngadepnya ke sebelah sana ya. Iya. Jadi pintunya sebelah sana, ini tenda, di sini tenda. Nah di sebelah sini, sebelah kiri kita, di sebelah kiri tenda ada pohonnya berbentuk gitu kayak angka 4. Iya. Nah saya sama Kang Riod juga ngedenger. Saya nanyain, Kang, itu suara apa? Kata Kang Riod gini, itu mah ayam hutan katanya. Tapi masa iya sih ayam hutan kayak gitu? Kayak ketawa itu kan. Adalah kayak ketawa itu karung ngapung. Saya juga karung ngapung tapi ayam bukan gitu. Nah, saya juga pertamanya mah percaya, oh ya tuh kalau ayam hutan mah. Nah gak lama dari situ datang lagi itu ya, yang si babi hutan, gak tahu babi hutan, gak tahu apa itu, ngelilingin tenda terus, rame itu, bolak balik, suaranya itu ngos-ngosan. Jadi dibarengin sama babi hutan, dibarengin juga ada yang ketawa gitu kan. Akang juga bilang, udahlah jangan keluar, kata Akang. Akang juga gak berani kayaknya. Bukan gini ya, saya bukan takut tapi sieun gitu. Beda ya Kang. Kalau takut sama sieun beda itu. Ya emang karena saya juga sedikit khawatir gitu, takut. HTT langsung deg gitu, kayak lihat mantan sama yang baru. Anjir. Gitu. Langsung, anjir. Kan di situ saya pengen nenggal teh langsung ke suara deg. Kayak nenggal kena dadana gitu. Tapi kan buat apa gitu? Yang penting dia udah bahagia gitu. Namun sih jadi curhat. Boleh dilanjut Kang? Boleh dilanjut? Astagfirullah. Boleh dilanjut? Ya. Lanjut aja. Nah setelah ada masalah. Jadi mana? Ini ada. Oh jadi cerita saya mah udah selesai sampai situ. Endingnya ya
Yang terakhir kejadiannya itu yang ngelilingin tenda kayak hujan kayak badai, tapi pas pagi-pagi nggak ada tanahnya, nggak basah gitu, kering kan. Ya tapi Kang Rion mah cukup berani sih. Dia mah setelah kejadian itu juga masih sering mendaki gunung. Kalau saya mah pernah break dulu. Iya, 1 tahun kemudian saya masuk organisasi penempuh rimba. Nah dari situ lanjut mendaki Ya. gunung sampai sekarang. Jadi gini, kenapa gitu? Karena kan kita hidup itu berdampingan dengan makhluk astral, Iya. dengan hal-hal gaib. Jadi wajar aja kalau kita main ke hutan terus digangguin dengan yang gituan. Itu mah wajar sih. Wajar. Mikirnya gini aja, berpikirnya gini. Jangankan di hutan, di rumah juga pasti ada. Di setiap rumah kalian juga pasti ada. Apalagi kan di hutan gitu. Ya kita harus saling menghargai lah. Nah itu. Jika kita diganggu ya wajar gitu. Yang nggak wajar itu dia selingkuh sama yang lain. Curhat wae sama Abel. Tuh Dia mah ebel. Ebel dia mah. ampuran ya guys. Iya. Aku mah masih polos, guys. Ini Kang Puyeh ada yang Hah? waktu di Burangrang Selatan. Burangrang Selatan. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan ucapkan sama ceramah. Iya gak apa-apa lah. Saya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin cerita dari saya. Sekian. Waktu saya sama camping di Sama siapa tuh? adalah Adalah. Iya, iya. di Burangrang Selatan. lagi itu. Berapa orang waktu itu? Saya cuma berdua sih, Berdua. berdua. Berarti Bandung Selatan tuh Burangrang Selatan. Burangrang Selatan. Yang itu Daerah Bukit Senyum. Bukit Senyum. daerah Bukit Senyum. Bukit Nah, Senyum daerah Cipada. Bukit Senyum. Daerah Cipada. Cipada lah guys. Nah, itu guys ya, waktu jam berapa ya? Jam adalah malam lah gitu ya, kita tahu lupa lagi jamnya. Kita lagi tiduran, lagi dengar musik, dan tiba-tiba emang ada suara dari luar gitu. Gitu kan, Kang. Jadi dar gitu kan. Kayak yang ada Ketenda, nimpuk ya, kayak ada yang kayak ada yang nimpuk gitu. ketenda. Teman saya bilang, apa? Kata saya teh, udah we gak apa-apa gitu kan, demin aja. Nah udah gitu, gak tahu jam 1, gak tahu jam setengah 2 ya, sama Kejadian lagi. kejadiannya kayak Kang Rambai, ada yang ngelilingin tenda sama gitu guys. Jadi ya gitu, saya teh nyimpen bekas susu, bekas nyeduh susu di luar, Di depan. di depan tenda. Terus, nah selang beberapa waktu di tenda itu ada yang mengelilingi, Kang, mengelilingi tenda kita. Terus udah itu gak ada lagi. Dah, teman saya kan panik, otomatis panik gitu. Cuman saya bilang jangan panik, udah gak apa-apa. Nah, selang beberapa waktu lagi, mungkin ada Setengah jam. lah, ada lagi, datang lagi. Sempat takut gak? Takut sih ada. Yang emang down itu teman saya emang down banget, cuman saya nguat-nguatin diri aja gitu, karena kalau kita dua-duanya down itu gak akan bener, gak akan ada solusi. Jadi ya kepake saya harus nguatin dia gitu kan. Jadi napas itu pas begitu, pas kedua kali kejadian tuh ada yang mengelilingi tenda. Gak tahu jam berapa tuh dah. Ya sama gitu, ada suara angin gitu, Ya, itu Kayak mah badai wajar. kan? ya suara hujan gitu, emang gitu kan. Dan mungkin itu sih kejadiannya. Itu aja. Ada Apa nih tuh ya? dari saya ya, ada suatu kejadian waktu itu horor. Mungkin ini gak tahu horor atau enggak, karena ini benar-benar sebuah kisah nyata, bukan fiksi ya. Jadi waktu itu nama samaran lah, nama saya samaran, saya beri nama si tokoh utamanya Ray. Terus ada yang namanya Farhan, Widi, sama Ratih. Waktu itu kita berangkat jalur Bukan kemana, Kang? Logokaji ke Ke Gunung Burangrang. Ya. Waktu dulu kan belum ada itu tuh
base camp. belum ada base Belum camp, dikelola. belum dikelola. Nah kan kalau dulu itu lewat kuburan tuh, Ya, nah lewat kuburan mati kan. tanah mati. Emang sedikit serem juga sih, soalnya kita berangkat maghrib. Asli maghrib. Ya di situ dingin guys. rada Ke kepala. rada gemeter teh. Anjir. Iya bener. Jadi ini mah nyeritain kisah orang lain tapi sama saya seolah-olah saya yang ngalamin gitu. Nah, kita itu terus kita berjalan. Nah, untuk sampai ke pos 1 itu kurang lebih 1 jam lah. 1 jam 1 kalau jam dari tanah iya, mati. 1 jam lah normalnya itu. Kita berjalan sampainya di pos 1, kita istirahat tuh. Istirahat terus ngerokok, terus minum kopi dulu sebentar. Nah, udah itu kita berangkat tuh. Belum jauh. Nah, ada kejanggalan kan. Ada yang manggil. Suara alam. Suara alam. Nah, ketika udah ada yang manggil gitu, Nyingkah ya. saya cuman berusaha menenangkan diri sendiri kan. Ya. Saya berpikir dulu positif tuh. Paling gameran halusinasi eta mah. Ih, sia bedul puna-pina. Paling halusinasi Nah, jalan orang teh berusaha menenangkan diri sendiri. Kunci abi mana? Nah, ketika pas berapa menit ke depan ada yang manggil lagi. Itu suaranya cewek apa cowok? Cewek. Nah, ketika itu bukan nama saya yang dipanggil, tapi teman saya, Ratih. Saya agak merinding. Nah, di situ langsung saya ngedengar Ratih 3 kali tuh. Nah, sontak langsung bisa